Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sahabat mufiddin yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senang ya dengar namanya kisah, apalagi kisah itu berkaitan dengan Rasulullah SAW yang sangat menginspirasi kehidupan kaum muslimin. Namun perlu kita waspada terhadap beberapa kisah yang isinya sangat menyentuh hati, namun ternyata dusta dan sanadnya itu batil. Sebagaimana kisah yang pernah kita dengar, yaitu Yahudi buta yang selalu mencela, mencaci maki Rasulullah SAW. Kalau ada yang lihat di depannya ketika di pasar Madinah, mengatakan Rasulullah SAW adalah pendusta, tukang sihir dan sebagainya. Dan dia selalu diberi makan oleh Rasulullah SAW setiap pagi tanpa Rasulullah SAW mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Hingga pada suatu hari terputuslah kebiasaan Rasulullah SAW ini memberikan makan karena Rasulullah SAW telah wafat. Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana kita kenal beliau adalah orang yang sangat iltizam ya, semangat dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, mendatangi anaknya Aisyah radhiyallahu anha mengenai amalan sunnah yang belum dia kerjakan, dan Aisyah mengatakan ada satu yang belum engkau kerjakan, yaitu memberi makan Yahudi buta. Lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan makanan dan mendatangi Yahudi buta ini, dan dia menyuapinya ya, disuapinya sebagaimana Rasulullah SAW menyuapi. Tetapi Yahudi buta ini menyadari bahwasanya pria ini berbeda dengan orang sebelumnya dan berkata, mana orang yang sebelumnya? Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya dia adalah Rasulullah SAW dan telah wafat. Hal ini menyebabkan si Yahudi ini menangis, dan Abu Bakar juga menangis. Kemudian Yahudi ini masuk Islam. Begitulah gambaran singkat kisah tentang Yahudi buta ini, teman-teman. Akan tetapi kisah ini tidaklah benar, karena ada banyak dari segi sanad bermasalah, dan dari segi sejarah pun kita lihat juga tidak pas, sehingga tidak layak kaum muslimin untuk membenarkan kisah ini. Kalau kejadian ini di Mekah, teman-teman, masih bisa ditolerir karena ketika itu kaum muslimin dalam kondisi lemah. Adapun di Mekah, di Madinah, kaum muslimin sudah kuat. Para sahabat itu tidak akan membiarkan orang yang mengatakan kata-kata yang tak senonoh, tak layak kepada Rasulullah SAW, apalagi mencela, mencaci maki Rasulullah SAW. Di Madinah pernah kejadian ketika di pasar seorang wanita muslimah dilecehkan oleh Yahudi. Lantas Rasulullah SAW mengutus pasukannya untuk mengadili, menghukumi Yahudi tersebut. Ada juga kejadian seorang Yahudi yang berjualan, yang mana dia tidak cocok dengan harga, mengatakan demi zat yang memilih Musa di atas seluruh manusia. Dengarlah salah seorang yang Ansor dan langsung menampar wajah Yahudi ini dan berkata, lancang sekali Anda mengatakan bahwasanya demi zat yang telah memilih Musa di atas seluruh manusia, padahal Rasulullah SAW masih hidup di tengah kita. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan bahwasanya sebelum Rasulullah SAW wafat, Yahudi telah diusir dari kota Madinah, seperti Bani Qainuqa dan Bani Nadir, yang mana mereka berencana membunuh Rasulullah SAW.
Bahkan mereka ini diusir hingga perbatasan Syam. Ada juga Bani Quraidah, yang mana mereka ini para laki-laki dibunuh karena melanggar perjanjian dan khianat, kecuali kaum wanita dan anak-anak dibiarkan. Seperti itulah diantara jawabannya teman-teman mengenai kebatilan kisah Yahudi buta yang disuapi Rasulullah SAW. Oleh karena itu, semoga kita tidak menyebarkan kisah ini sebagai bentuk pembenaran, tapi untuk mengungkap kebatilannya teman-teman. Semoga kisah ini bermanfaat, video singkat ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membaca artikelnya. Saya tampilkan di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.